Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bu Hanim. Hari ini kita belajar di tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Setelah nanti kita mempelajari di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6, tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai diantaranya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis informasi penting teks eksplanasi pada bacaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Anak-anak, di era globalisasi ini listrik memiliki peranan yang sangat penting. Nah, dalam berbagai kegiatan kita pastilah menggunakan listrik sebagai sarana untuk menunjang kegiatan kita. Nah, ini contohnya di era globalisasi ini kita sering menyaksikan berbagai pertandingan dunia. Nah, kita biasanya menyaksikan bisa melalui televisi. Nah, seperti yang lagi hits saat ini yaitu pertandingan sepak bola dan bulu tangkis melalui televisi. Namun, listrik di rumah tiba-tiba mati atau istilahnya mati lampu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Oke, ayo kita pelajari kaitannya dengan pembelajaran di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang mengapa listrik bisa mati, yuk kita cari dulu apa sih yang dimaksud dengan listrik padam. Listrik padam adalah suatu keadaan di mana terjadinya kehilangan daya listrik dari pemasok menuju ke rumah-rumah atau ke pengguna listrik lainnya. Ada sangat banyak hal yang bisa menjadi penyebab dari terjadinya pemadaman listrik. Dan tentunya pemadaman listrik ini akan memberikan efek pada instansi atau tempat-tempat yang bergantung terhadap daya listrik. Misalnya saja pada kantor telekomunikasi dan kantor atau gedung rumah sakit. Nah, dengan di tempat-tempat ini sangat bergantung dengan adanya listrik, dan apabila listrik mati, maka setiap aktivitas akan terganggu. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa mengapa listrik bisa mati. Yang pertama, yaitu karena terkena sambaran petir. Misalnya pada saat hujan lebat, tiba-tiba ada petir yang menyambar gardu induk. Nah, hal ini mengakibatkan listrik menjadi padam, sehingga perlu perbaikan karena terjadi gangguan. Yang kedua, adanya pohon tumbang yang mengenai kabel listrik, sehingga listrik akan mengalami gangguan dan listrik tiba-tiba menjadi padam. Yang ketiga, adanya pekerjaan sumber lain. Nah, pekerjaan sumber lain ini akan dilakukan pemadaman listrik untuk meminimalisir terjadinya konsleting jika salah satu dari kegiatan tersebut mengenai kabel listrik. Yang keempat, yaitu adanya benda, ini contohnya binatang yang mengenai kabel listrik. Hal ini juga dapat mengganggu penyaluran energi listrik. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah penggalian. Penggalian bawah tanah bisa mengacaukan kabel listrik bagian bawah tanah. Karena hal ini juga bisa mengakibatkan listrik padam. Hal lain atau faktor-faktor lain yang mengakibatkan listrik padam diantaranya, misalnya terjadi pemadaman secara terpusat. Misalnya di kecamatan kita di Ciluak sudah diumumkan akan terjadinya pemadaman bergilir pada jam tertentu, maka yang terjadi pemadaman hanya di kecamatan Ciluak. Untuk kecamatan yang lain akan tetap terjadi penerangan atau listrik tidak mengalami pemadaman listrik. Yang kedua, terdapat peningkatan daya listrik secara mendadak. Nah, yang ketiga, tingginya kebutuhan listrik pada suatu daerah. Hal ini juga dapat mengakibatkan listrik padam. Yang keempat, terjadinya korsleting arus listrik. Yang selanjutnya, terdapat banjir pada wilayah tempat tinggal. Nah, pada saat terjadi banjir, maka arus listrik akan
diputus untuk menghindari konsleting kabel karena adanya air yang berlebihan. Selanjutnya, karena rusaknya gardu pemasok listrik pada suatu wilayah, terjadinya gempa bumi, terjadinya kerusakan alat elektronik di rumah yang mengakibatkan terjadinya konsleting, atau faktor lain yaitu pemakaian listrik pada rumah itu terlalu tinggi dibandingkan dengan daya yang kita pasang di rumah, sehingga dengan kebutuhan yang lebih banyak dan daya yang lebih kecil mengakibatkan listrik akan mudah padam. Namun, untuk mengantisipasi jika terjadinya listrik padam dapat dilakukan dengan menyiapkan beberapa alat, diantaranya genset, power bank, dan lampu emergensi, sehingga ketika walaupun lampu padam, kegiatan akan terus dapat dilakukan. Anak-anak, setelah kita melihat gambar tadi tentang beberapa faktor yang mengakibatkan listrik padam, yuk kita baca paragraf berikut. Mengapa listrik bisa mati? Ayo kita baca teks berikut untuk mendapatkan informasi. Paragraf yang pertama. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Listrik sangat berpengaruh pada kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, yuk kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit listrik hingga ke rumah warga? Nah, tadi kita sudah diskusikan, sudah membaca teks bersama-sama dan melihat gambar tadi. Nah, penyebab terputusnya aliran listrik yang pertama tadi karena sambaran petir. Nah, sambaran petir bisa memutus aliran listrik. Yang kedua, karena adanya penggalian. Nah, yang ketiga, karena tersambar benda atau tersambar binatang kabelnya sehingga terjadi gangguan. Nah, yang selanjutnya karena pemadaman listrik secara terpusat, karena kebutuhan listrik yang tinggi pada suatu daerah, terjadinya konsleting arus listrik, terdapat banjir pada wilayah tertentu, adanya kabel listrik yang terkena dahan pohon atau pohon tumbang. Nah, itu bisa mengakibatkan aliran listrik terputus. Selain itu juga karena adanya angin yang sangat kencang, adanya bencana alam, gempa bumi, karena layangan atau tadi benda-benda yang menyangkut kabel, atau terjadinya kerusakan alat elektronik. Di era globalisasi ini, kita sebagai pelajar maupun pengajar atau dalam kegiatan berusaha, kita pasti menggunakan alat-alat elektronik. Namun, di era globalisasi ini, jika belum memiliki beragam benda elektronik, kita harus tetap percaya diri. Nah, anak-anak, coba kalian simak teks berikut. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara
Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Ini ada percakapan antara Benny dengan Lani. Benny, Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Lani, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh baju seragamu sangat kumal. Sepatumu juga sobek, berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai dan saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Nah, anak-anak, setelah tadi belajar di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang ke-6, ada 2 kegiatan yang harus anak-anak coba selesaikan. Kegiatan yang pertama, setelah membaca teks mengapa listrik bisa mati, nah silakan kalian tuliskan informasi penting menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, pastikan ketika mengerjakan menggunakan kalimat sendiri dan mengerjakan sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang kegiatan kedua secara mandiri, silakan kalian renungkanlah mengapa kita perlu menghargai keragaman ekonomi orang lain. Nah, silakan tulis jawaban kalian di buku tematik. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, kegiatan pembelajaran 6 sudah selesai. Untuk informasi dan pengetahuan yang lain, silakan kalian buka buku-buku yang lain untuk sumber referensi, buka bahan ajar online yang sudah Bu Hanim share, dan kalian bisa mencari sumber yang lain melalui internet, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kegiatan di pembelajaran 6 sudah selesai. Bu Hanim akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.